Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Soekarno. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas kuesioner atau angket dengan SPSS. Seorang peneliti untuk memperoleh data penelitiannya diperlukan suatu alat pengumpul data atau disebut dengan instrumen penelitian. Salah satu instrumen penelitian itu adalah kuesioner atau angket yang isinya terdiri dari butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab oleh responden secara tertulis. Sebelum angket ini digunakan dalam penelitian, terlebih dulu harus diuji cobakan atau di-tryoutkan, yang selanjutnya akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk menguji validitas ini diperlukan beberapa patokan. Yang pertama, kita harus menentukan taraf kepercayaan atau nilai SIC. Bisa memilih di antara dua, boleh 0,05 atau 0,01. Yang kedua, ketentuan jika nilai R hitung yang kita peroleh itu lebih besar daripada R tabel, maka instrumen itu atau butir soal itu adalah valid. Atau dengan cara menentukan atau melihat nilai SIC, kalau lebih kecil dari 0,05 maka valid. Atau sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir soal itu invalid, tidak valid. Atau bisa dilihat dengan nilai SIC. Ya. Kalau nilai SIC yang kita peroleh lebih besar dari 0,05, maka butir soal yang kita analisis itu menunjukkan butir soal yang tidak valid. Ya. Sementara untuk uji reliabilitas, apakah instrumen yang kita buat itu reliable atau tidak, maka kita harus mengacu kepada 5 skala. Kalau nilai koefisien yang kita peroleh itu di antara 0 sampai 0,199, maka instrumen itu dikatakan sangat rendah. Sementara untuk 0,200 sampai 0,399, instrumen itu rendah. 0,400 sampai 0,599, instrumen itu sedang. 0,600 sampai 0,799 tinggi, dan 0,8 sampai 1 sangat tinggi. Nah, yang kita cari adalah yang tinggi dan sangat tinggi. Misalkan seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh kepemimpinan fakultas terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi Z. Maka dalam hal ini seorang peneliti harus mempersiapkan dulu instrumen berupa angket. Nah, berdasarkan penelitian yang disajikan di atas ini menunjukkan ada 2 variabel. Pertama, tentang kepemimpinan fakultas sebagai variabel bebasnya. Kemudian variabel diikatnya adalah kinerja dosen. Maka kita harus membuat instrumen keduanya menggunakan angket. Ya. Pertama angket tentang kepemimpinan, dan kedua angket tentang kinerja dosen. Dari kedua angket yang dibuat oleh seorang peneliti ini sebelum digunakan, maka terlebih dahulu harus di-tryoutkan untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitasnya dengan SPSS? Kita ambil contoh angket tentang kinerja dosen yang terdiri dari 20 butir soal. Jadi yang dibuat oleh peneliti 20 butir soal atau pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan kepada 15 orang dosen. 15 orang dosen ini adalah dosen yang tidak dijadikan sampel penelitian, karena ini adalah sampel uji coba, di mana masing-masing butir item dilengkapi dengan 4 alternatif pilihan dengan skor
nilai 1, 2, 3, 4. Jadi alternatifnya ada jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan D. Adapun hasil uji coba diperoleh data sebagai berikut. Ini sudah kita siapkan ya. Jadi ada 15 orang untuk dijadikan sampel uji coba. Nomor itemnya ini ada 20 item ya. Jawabannya misalkan nomor 1, subjek nomor 1 jawab item nomor 1 ya, ini mungkin jawab D nilainya 1, jawab A nilai 4, jawab B nilai 2, dan seterusnya. Inilah data yang harus kita olah nanti untuk uji validitas dan reliabilitas. Data ini nanti kita akan olah dengan program SPSS. Mari kita buka program SPSS yang sudah kita siapkan atau sudah kita download. Kalau sudah buka, maka kita klik variable view. Masih ingat bahwa item soal yang dibuat ada 20 item, maka kita beri kode X1 sampai 20. Jadi nama X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, dan terakhir X tambah X total. Ya, kalau sudah begini maka untuk kolom yang berisi desimal kita usahakan jadikan 0 semuanya. Ya, klik ke bawah 0. Ya, kalau sudah semuanya ini maka kita akan kembalikan, yang lain biarkan. Kita klik data view yang ada di bawah, data view klik ya. Maka ada data sejumlah X1 sampai X20 dan X total. Data ini kita akan masukkan dari data yang kita siapkan tadi. Ya, ini. Jadi nomor 1 kita blok sampai nomor 20 dan sekaligus totalnya ya, totalnya. Ya. Kita copy ke program SPSS ya. Klik paste. Ya, oke, sudah semuanya masuk. Jadi 1 sampai X total 20. Kalau sudah begini maka kita langsung menganalisis dengan uji validitas, yaitu klik analyze, correlate, kemudian bivariate. Oke. Kita blok sebelah kiri dengan klik Ctrl A, kemudian kita pindah. Kemudian langsung oke. Dari data yang sudah kita uji inilah maka kita akan menghasilkan. Ini. Jadi misalkan item nomor 1 kita ambil 00. Nilai sig-nya ini ada nilai 00. Jadi kita lihat coba di sebelah kiri. Jadi ada person correlation, ini hasilnya dibandingkan dengan R table, kalau ini dibandingkan dengan nilai 0,05. Kita usahakan dengan 0,05 aja, jadi langsung bisa kita tentukan. Nomor 1 0,005 lebih kecil daripada 0,05 berarti valid. Nomor 2 lebih besar tidak valid. Nomor 3 valid. Nomor 4 tidak valid, dan seterusnya. Dari sini nanti kalau kita amati satu persatu, maka setelah saya rangkum maka ada beberapa item yang tidak valid. Ini saya catat di sini. Ternyata yang tidak valid itu nomor 2 ya, nomor 2, nomor 4, 9, 12, 14, 16 dan 19 tidak valid, dan 14 item yang valid.
Kemudian dari sini maka kita akan lanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk item yang tidak valid harus ditinggalkan atau tidak diikut sertakan. Kita kembali ke program SPSS. Oke. Kita tidak usah hapus dulu sementara, kita langsung analis untuk uji reliabilitas. Kemudian klik skal, kemudian ada reliabilitas. Kita blok semuanya dulu, kita pindahkan sebelah kanan ya. Tadi ada nomor yang tidak valid adalah nomor 2, keluarkan. Nomor 4 tidak valid, keluarkan. Kemudian nomor 2, 4, nomor 9 ya, nomor 9 juga tidak valid ya. Nomor 9 juga tidak valid, kita keluarkan. Kemudian 12 juga tidak valid, keluarkan. Kemudian nomor 14, kalau tidak salah nomor 14, kita tulis 11, 12, 14 ya, 14, 16 dan 19. Oke. Ya. Jadi 14 kita keluarkan, 16 tidak valid kita keluarkan, 9 tidak valid kita keluarkan. Dan satu lagi yang total tidak boleh diikutkan, berarti dikeluarkan juga. Jadi 6, 2, 3, 4, 5, 6, oh ada 7. Ya. Ya ada 7 yang tidak valid. Oke. Kemudian klik statistik ya, correlation, kemudian continuous. Oke. Ini hasilnya. Nah, ini hasil inilah menunjukkan nilai Chrombat-nya adalah 0,979. Jadi 0,979 ini kita lihat pada ketentuan yang sudah kita tayangkan sebelumnya ya. Nih. Jadi 0,879 ya. Letaknya pada kolom terakhir, yaitu sangat tinggi. Jadi kesimpulannya bahwa instrumen yang valid tadi setelah kita uji validitas menunjukkan reliabilitasnya sangat tinggi. Artinya instrumen itu layak untuk digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi